Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetap eksis di tengah-tengah kehidupan adalah tuntutan untuk setiap kita orang percaya. Tetap mempertahankan iman di tengah-tengah kesulitan adalah kewajiban bagi kita agar kita bisa dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tetap membuktikan diri sebagai orang Kristen di tengah-tengah hambatan adalah garusan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Hari ini kita akan belajar dari sosok hamba Tuhan yang telah membuktikan semuanya itu, dan kemudian kita akan belajar darinya apa yang ada pada dirinya. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini karena Engkau beri kami kesempatan untuk bersekutu, belajar daripada firman-Mu. Biar Roh Allah terus menolong kami, mengurapi kami, membantu kami untuk bisa mengerti kebenaran firman itu, dan kemudian kami dikuatkan untuk bisa hidup di dalamnya, supaya kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini menjadi satu kesaksian yang baik bagi lingkungan kami, dan kami di mata Tuhan benar di tengah-tengah angkatan yang tidak benar ini. Tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, supaya kemudian dinyatakan dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian, mulai ayatnya yang ke-9. Kita akan belajar tentang riwayat daripada Nuh. Firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak ke hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita membaca riwayat daripada nats yang kita baca hari ini, itu adalah riwayat ketika Tuhan menyatakan isi hatinya melihat manusia yang telah diciptakannya sedemikian rupa sekarang sudah menjadi rusak. Dan di tengah-tengah situasi yang rusak itu, Nuh dimunculkan sebagai satu pribadi yang patut diteladani, patut dicontoh sebagai anak Tuhan yang hidup sesuai dengan standar Tuhan. Ketika dunia menjadi hitam, kita tidak boleh ikut menjadi hitam. Ketika dunia ada dalam kekelaman, kita tidak boleh tenggelam di dalam kegelapan itu. Maksudnya di tengah-tengah yang hitam, kita muncul sebagai yang putih. Di tengah-tengah kejahatan yang begitu besar, maksudnya kita muncul sebagai pribadi yang baik. Dan bagaimana caranya? Agar saya dan saudara tetap muncul, tetap eksis sebagai orang-orang yang benar di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Yang pertama, kita akan muncul sebagai terang di tengah kegelapan. Kita akan muncul sebagai yang putih di antara yang hitam. Kalau kita menjaga integritas kita sebagai orang percaya. Tadi di ayat 9 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dikatakan Nuh adalah orang yang benar. Konteks yang berbicara, dunia semakin berkembang, kejahatan juga ikut berkembang. Dan di tengah-tengah kejahatan dan manusia yang terus berkembang itu, Nuh muncul, diperkenalkan pertama kalinya. Dan ini yang menarik, dia dimunculkan sebagai sesuatu yang berbeda dengan dunia.
Dia dimunculkan sebagai kontras dari apa yang ada di sekelilingnya. Meskipun zamannya bobrok, Nuh tetap menunjukkan diri sebagai orang beriman. Tadi ayat 9 berkata, Nuh dikatakan seorang yang benar. Apa pengertian seorang yang benar? Ketika semuanya menjadi rusak, Nuh muncul sebagai orang yang benar. Artinya, seseorang yang memiliki karakter benar di mata Tuhan. Artinya, Nuh tetap hidup menurut standar yang Allah tetapkan. Seringkali mudah bagi kita untuk terikut dan mengikuti standar dunia, mengikuti standar yang ada di sekeliling kita. Ketika semuanya korupsi, kita korupsi. Ketika semuanya nyontek, kita nyontek. Ketika semuanya berlaku jahat, kita jahat. Itu paling gampang. Tapi ketika yang lain korupsi dan kita tidak korupsi, yang lain nyontek dan kita tetap tidak nyontek, ini sesuatu yang Tuhan harapkan. Nuh muncul dan diperkenalkan sebagai seorang yang benar. Ayat 9 dikatakan juga, Nuh itu hidupnya tidak bercela. Artinya apa? Kelakuannya tidak bersalah. Nuh itu kelakuannya tidak bersalah, selalu bertindak benar dan melakukan apa yang benar. Nanti dibandingkan dengan kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Menarik oleh karena Ayub itu diperkenalkan di wilayah timur ada seorang yang benar, namanya Ayub. Jadi ketika yang lain tidak benar, Ayub tetap benar. Ketika yang lain tidak benar, Nuh tetap benar. Kelakuannya tidak bersalah, tidak melakukan apa yang salah, dia tetap benar di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga, diperkenalkan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya? Artinya Nuh itu punya kerohanian yang benar. Hidupnya selalu menjaga persekutuan dengan Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Menjaga persekutuan dengan Allah adalah pola kehidupan Abraham. Waktu Abraham berangkat dari Ur Kasdim menuju ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan baginya, dia nggak tahu tempat itu. Tapi setiap saat dia berhenti, dia bangun mezbah untuk Tuhan dan dia bersekutu di situ. Misalnya Kejadian 12 ayat ke-7, Kejadian 12 ayat 13, Kejadian 13, 14 dan seterusnya. Jadi setiap dia sampai di suatu tempat, dia bangun mezbah bagi Tuhan. Di tempat dia bangun mezbah bagi Tuhan. Di tempat dia bangun mezbah bagi Tuhan. Dia menjaga persekutuan sepanjang zaman. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ungkapan dalam bahasa Jawa yang terkenal adalah bahwa saiki zaman edan. Sing ora edan ora ketumen. Kalau kita ikut prinsip mari sekarang kan zaman edan, kita semuanya ikut ngedan, maka dunia akan semakin rusak. Justru di tengah-tengah zaman yang edan ini, bagaimana kita tetap mempertahankan hidup kita sebagai orang-orang percaya yang benar di mata Tuhan. Memang sangat susah waktu kita diminta berpuasa di tengah-tengah pesta. Kalau kita berpuasa di antara orang-orang yang sedang berpuasa, mudah karena memang tidak ada yang dimakan. Tapi ketika yang kita diminta berpuasa, yang lain pesta pora dan kita nonton, itu susah bagi kita. Tapi itu yang Tuhan mau. Saiki zaman edan, biarkan yang lain ngedan. Dan kita anak-anak Tuhan tidak boleh ikut edan bersama dengan dunia. Karena kita punya integritas sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Harusnya hidup kita menjadi cerminan bagi kemuliaan Allah. Dan harusnya melalui hidup kita, orang melihat
sesuatu yang benar, yang patut mereka contoh dan patut mereka tiru. Hal yang kedua, yang kita bisa pelajari dari Nuh adalah bahwa seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka ia harus menjaga ketaatan hidupnya sebagai orang percaya. Saya bangun dari ayatnya yang ke-22, lompat ke ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nats yang berkata bahwa Tuhan sudah menjadi kecewa dengan bumi dan manusia yang tinggal di bumi. Semuanya telah berdosa dan karena Tuhan berkehendak untuk membinasakan semua yang hidup. Oleh karena itu Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera. Dan kemudian dia harus mengumpulkan binatang sepasang-sepasang naik ke dalam bahteranya. Dan itu yang nanti akan menolong Nuh dan binatang-binatang itu. Ini satu tugas yang sangat berat. Mustahil untuk dilakukan oleh Nuh seorang diri. Kenapa? Yang pertama karena ini minim fasilitas, belum ada gergaji mesin. Ini minim dukungan, orang-orang tidak membantu Nuh, malah mengejek Nuh. Ingat, Nuh itu bukan tinggal di pesisir pantai, bukan. Nuh itu tinggalnya di sebuah bukit di daerah pegunungan. Dan ketika dia berkata, Tuhan akan mendatangkan air bah, mari kita buat perahu. Orang-orang tertawa, Nuh, kita ini di gunung. Kalau Bapak Ibu melihat seseorang membangun perahu di Pacet sana, pasti Bapak Ibu akan tertawa, buat apa buat perahu di Pacet? Kalau Bapak Ibu tinggalnya di dekat Kenjeran dan bangun perahu, orang akan maklum. Karena di Kenjeran dekat dengan air, dekat dengan laut. Nuh tinggal di pegunungan. Dan kemudian dia berkhotbah, dia mengajak orang untuk kembali kepada Tuhan, karena sebentar lagi akan ada air bah. Mari kita buat perahu. Semua orang tertawa, malah diejek itu. Bapak yang kasih Tuhan, ini satu yang sangat berat bagi Nuh. Fasilitasnya sangat terbatas. Dukungannya sangat minim. Padahal alat kerja dan yang memadai dan tenaga kerja yang cukup itu akan membuat pekerjaan lebih cepat selesai dengan kualitas yang lebih baik. Tetapi ini tidak pernah Nuh dapatkan. Maka dia bekerja seorang diri, tebang pohon seorang diri, belah seorang diri dengan alat yang dia punya. Dan saya bisa membayangkan betapa sulitnya situasi Nuh. Betapa beratnya pekerjaan Nuh. Namun yang menarik apa dikatakan tadi di ayat 22 tadi, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Allah menyuruh Nuh dan Nuh melakukannya dengan penuh ketaatan walaupun dia tahu itu sesuatu yang sangat berat untuk dikerjakan seorang diri. Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan kitab Ibrani pasal 11 ayat ke-7, ketika dijelaskan tentang pahlawan-pahlawan iman, dikatakan maka Nuh taat. Nuh tidak protes. Nuh taat. Nuh tidak berdoa 40 hari 40 malam sambil berpuasa dan berkata, Tuhan kirimkan malaikatmu untuk membantu aku. Tidak. Nuh berdoa untuk dirinya supaya Tuhan mampukan untuk bisa menyelesaikannya. Dan kemudian Ibrani berkata, karena iman maka Nuh taat. Dasarnya cuma satu, Nuh beriman bahwa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Nuh taat, kata kitab Ibrani. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tahu seorang tokoh namanya William Carey. Dia diperintahkan untuk berangkat ke India.
Dan ketika dia mau berangkat, istrinya tidak begitu mendukung. Istrinya berkata, Will, mau kemana Will? Ini Tuhan kasih kita beban untuk ke India. Di India banyak orang yang perlu dilayani. Kita siap-siap kita berangkat. Istrinya berkata, enggak, aku di sini aja. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Saya dan anak-anak tetap di rumah. William Carey tetap mempersiapkan barang-barangnya. Beberapa hari kemudian dia bujuk lagi istrinya, ayo kita berangkat. Dan istrinya kembali berkata, tidak, kalau mau berangkat, berangkatlah. Aku dan anak-anak tetap di sini. Kemudian dia coba lagi, dan akhirnya istrinya ikut, walaupun dengan terpaksa. Ketika sampai di India, apa yang terjadi? Ketika sampai di India, istrinya menjadi depresi. Jadi William Carey harus pelayanan, memberitakan Injil kepada mereka, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka, bahasa Urdu, sambil menjaga istrinya yang sakit, sambil memelihara anak-anak yang masih kecil-kecil, tapi dia tidak pernah mundur. Dia tetap maju walaupun minim dukungan. Dia tetap maju ke depan walaupun dia tahu ada banyak halangan. Karena dia percaya. Ketika semuanya tidak mendukung kita, apakah kita mau mundur? Ketika semuanya tidak mendukung kita, apakah kita akan berkata, oke, tunggu dulu? Ketika semuanya menentang kita, akankah kita tetap maju? Iman diwujudkan dengan ketaatan. Karena iman, maka Abraham taat. Nuh, karena beriman kepada Tuhan, maka dia tetap taat walaupun dia tahu situasinya tidak mendukung. William Carey tetap maju dan taat kepada perintah Tuhan, walaupun resikonya sangat besar bagi dia. Tunjukkanlah ketaatan kita kepada Tuhan, apapun kondisi kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang dua hal dari diri Nuh. Yang pertama, Nuh itu satu pribadi yang tetap maju walaupun ia tidak dapatkan dukungan karena dia menunjukkan integritasnya sebagai orang percaya. Nuh itu seseorang yang tetap maju walaupun dia tidak mendapatkan dukungan karena dia seorang yang taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Alkitab mencatat. Karena itu Nuh dan keluarganya diselamatkan. Seluruh dunia dihabiskan, tapi hanya satu keluarga ini yang hidup. Karena mereka melakukannya dengan iman kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan singkat ini yang kembali mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami harus hidup sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang semakin bobrok ini. Tuhan, kami mau menjadi seperti Nuh. Kami mau menjadi seperti Abraham. Kami mau menjadi seperti William Carey. Dan bila 3 contoh ini menjadi teladan bagi kami tentang hidup yang berintegritas
dan hidup yang taat kepada Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Allah terus bekerja, memberikan penjelasan yang lebih baik dari apa yang telah Hamba-Mu sampaikan. Sehingga dengan demikian, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan umat-Mu diberkati oleh karenanya dan didorong untuk semakin maju dan maju dalam iman kepada Tuhan. Bapa, sertai kami. Tolong kami dalam setiap langkah kami. Karena kami sadar tanpa penyertaan-Mu di tengah-tengah tantangan dan kesulitan bisa menjadikan kami mundur, bisa menjadikan kami berhenti. Tapi bersama dengan Engkau, kami akan tetap terus maju. Kami akan terus berjalan ke depan untuk menyelesaikan tugas Tuhan bagi kami. Berkati umat-Mu, sertai setiap mereka dan jadikan mereka sebagai sarana kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa, memohon dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.